syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah saudara, kali ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Prenggo Sri Harjanto di Purwodadi, Gerobogan, saudara ya. Pertanyaannya, isi Perjanjian Lama banyak tulah dan Allah marah dengan menyala-nyala. Perjanjian Baru banyak mengasihi. Mengapa terjadi perbedaan? Pertanyaannya seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan ini kita sudah melaluinya dalam 2 kali doa malam ya. Jawaban kami dalam doa malam yang pertama yang lalu, kami jawab bahwa mengapa Perjanjian Lama itu Tuhan banyak menampakkan tulah hukuman yang menyala-nyala, sedangkan di Perjanjian Baru itu Tuhan banyak menampakkan kasih, itu karena perbedaan hukum. Ya, yang pertama dulu kami coba jawab untuk Pak Harjanto dan juga untuk saudara yang mengikuti doa malam ini, bahwa di Perjanjian Lama itu yang berlaku hukum Taurat. Sedangkan nanti di Perjanjian Baru hukum kasih. Dan pada jawaban yang kedua, pada doa malam yang kedua kemarin sore, ya kemarin malam, kami menyampaikan tentang hukum Taurat, tentang terjadinya Taurat itu ya, bahwa yang diberi Taurat itu hanya keturunan Yakub, ya, keturunan Abraham. Nah, selain itu orang tidak tahu soal Taurat. Jadi orang mencari Tuhan dengan caranya sendiri, dengan konsepnya sendiri, seperti itu. Sehingga orang tidak tahu akan yang baik dan yang jahat. Dan cenderung manusia hidup sesuai dengan kemauannya sendiri, karena sejarah suci mencatat bahwa manusia sampai membuat Tuhan menyesal menjadikan manusia. Tuhan ya kalau bahasa saya sebut Tuhan itu mungkin bisa disebut konyol begitu, karena menciptakan manusia tetapi manusia itu kemudian jatuh dosa dan hidup dengan sekehendak hatinya, kecenderungan hatinya kepada kejahatan semata-mata. Terbukti Tuhan memberikan air bah dulu, yang hidup, yang diberi hidup hanya keluarga Nuh. Nah, keluarga Nuh itu yang pada akhirnya menurunkan kita sampai sekarang. Tapi ternyata dosa tetap beranak pinak dan tidak bisa hukum Taurat tidak bisa menolong manusia, istilahnya seperti itu. Jadi hukum Taurat itu oleh Tuhan diberikan kepada keturunan Nabi Yakub, ya. Ada yang menyebutnya Nabi Yakub. Anaknya Abraham, anaknya Ishak, cucunya Abraham gitu ya. Bangsa pilihan Tuhan itu istilahnya yang diharapkan oleh Tuhan menjadi berkat buat seluruh bumi.
Sehingga nanti bangsa-bangsa lain itu juga mendengar hukum Taurat dan mereka mentaati hukum Taurat itu. Tapi ternyata tidak demikian. Bahkan di antara umat pilihan Tuhan gagal. Jadi banyak dari umat pilihan Tuhan itu tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Nah, dengan demikian maka saya menggunakan istilah hukum Taurat gagal, tidak bisa menyelamatkan manusia. Hukum Taurat kemudian hanya berguna menunjukkan kepada manusia apa yang jahat di mata Tuhan, apa yang dosa, dan apa yang benar. Nah, begitu. Makanya moralitas di dunia ini sebetulnya diakui atau tidak, langsung atau tidak langsung, bersumber dari hukum Taurat. Ya, kemarin sudah kita cermati agak panjang lebar. Jadi pada zaman dahulu orang berpikir bahwa ada hal yang sekarang kita pahami sebagai dosa, pelanggaran kepada Tuhan. Itu zaman dahulu enggak. Jadi kalau orang berzina begitu dianggapnya itu tidak berdosa. Bahkan sampai sekarang saja saya masih ketemu, kemarin dulu saya sempat menyinggung sedikit ya. Saya ketemu dengan seseorang yang berkata, jadi saya ketemu dengan seorang pensiunan. Lalu dia bercerita, ketemu dengan pensiunan yang lain, yang ketemu dengan saya ini seorang bapak-bapak yang sudah cukup usia. Lalu dia bercerita, saya ketemu dengan teman pensiunan yang lain, sama-sama pensiunan, sudah menjadi janda. Nah kemudian mereka, maaf kata, melakukan perzinahan. Dan dia berkata, loh kan saya tidak merugikan orang lain. Ya, istri saya juga tidak dirugikan, dia bilang begitu. Wong, dia tidak tahu. Ya semua berjalan dengan baik dan sama-sama mendapat keuntungan seperti itu. Nah, jadi kalau demikian maka batas antara kebenaran dan dosa itu bagi orang-orang tertentu bisa batasannya tipis. Makanya itulah yang dituliskan di kitab Yunus, manusia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri begitu. Itulah sebabnya hukum Taurat diberikan. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia ternyata. Dan ini kalau saya menggunakan istilah, memang sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tahu semuanya itu. Makanya sejarah umat manusia memang dibiarkan oleh Tuhan terjadi seperti itu. Tetapi itu membuktikan kepada kita yang hidup pada zaman sekarang, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Walaupun itu sebetulnya sebuah jalan. Kita sudah merenungkan juga kemarin ya, bahwa yang namanya hukum atau peraturan itu ya. Peraturan itu kadang-kadang berupa larangan. Yang kemarin saya contohkan sebagai jalan yang ada tanda verboten itu. Nah, itu tinggal kita menerimanya sebagai beban atau sebagai sebuah jalan. Kalau diterima sebagai beban ya jadilah itu beban. Rasanya berat seperti itu. Tapi kalau diterima sebagai sebuah jalan, ya memang jalannya harus melalui di situ gitu. Tapi sudah terbukti bahkan di antara umat pilihan Tuhan saja diberi peraturan berupa Taurat itu banyak yang gagal, banyak yang tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Jadi pada waktu perjanjian lama hukum Taurat diberlakukan, itu memang keadilan Tuhan menonjol. Ya, kemarin sudah kita renungkan, yang terjadi siapapun yang salah ya harus dihukum, begitu. Itu namanya keadilan yang benar-benar adil, gitu. Dan keadilan Tuhan itu tidak bisa ditawar, tidak seperti pengadilan manusia yang kadang-kadang bisa ditawar itu ya. Tapi kalau keadilan Tuhan seperti kita lihat di perjanjian lama, seperti ditanyakan oleh Pak Harjanto, orang salah dihukum. Tuhan memberikan tulah, ya benar-benar mengerikan tulah itu. Bahkan di antara umat pilihan Tuhan disebutkan satu hari tewas 23.000 orang karena tulah Tuhan. Nah itulah. Jadi keadilan Tuhan perfect, ya, sempurna, ketat seperti itu. Nah,
Lalu sekarang kita akan memperhatikan hari ini, judul renungannya hari ini adalah dari hukum Taurat kepada hukum kasih. Nah, mari saya ajak saudara membaca dulu surat Efesus pasal 2 ayat 13. Ya. Ayat 13 sampai dengan 15. Efesus pasal yang kedua ayat 13 mulai, saya baca untuk kita sekalian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kata jauh dan kata dekat diberi tanda petik. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh dalam tanda petik sudah menjadi dalam tanda petik dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi firman Tuhan ini menunjukkan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya. Itu menurut Efesus pasal 2 ini loh ya. Ini firman Tuhan. Jadi saya menjawab pertanyaan Pak Harjanto. Sekarang hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, dengan karyanya di atas kayu salib menebus umat manusia, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi Tuhan Yesus menyatukan di dalam dirinya menjadi hukum kasih. Ya. Nah, itu sebabnya maka Tuhan berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 itu ya, hukum kasih itu ya. Hukumnya dirubah sama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab dan kesaksian para nabi. Ya. Jadi sekarang yang berlaku hukum kasih. Nah, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menjadi korban penebus bagi kita umat beriman. Kita memahami bahwa orang kalau mau diampuni dosanya itu harus ditebus dengan korban penebusan berupa hewan yang disembelih kemudian dibakar sebagai korban bakaran untuk menebus dosa. Seperti itu. Dan itu yang melakukan adalah imam. Jabatan imam itu jabatan di Perjanjian Lama yang menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan. Nah, begitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu menjadi korban penebus untuk seluruh dunia. Karena Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Sampai sekarang ini tidak ada satu tuduhan pun yang terbukti, tidak ada satu tulisan pun yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus berdosa. Tidak ada. Ya. Kalau tuduhan ada, ya tuduhan bahwa Tuhan Yesus itu berdosa, tapi tidak ada pembuktiannya. Dosanya apa Tuhan Yesus? Nah, gitu. Nah, Tuhan Yesus itu disalibkan, mati dan dikuburkan. Itu sudah direncanakan jauh sebelumnya, bahkan Tuhan Yesus sendiri menubuatkan bahwa dia akan kembali ke Yerusalem, lalu disalibkan, mati dan dikuburkan, dan 3 hari bangkit dari antara orang mati. Makanya kalau Tuhan Yesus mati dikuburkan, itu memang menyerahkan diri untuk dibunuh. Menyerahkan diri, kalau dia tidak menyerahkan diri, dia bisa saja tidak dibunuh, saudara. Ya, kuasanya bisa menangkal semuanya itu. Ya.
Tapi kemenangan yang diraih oleh Tuhan Yesus bukannya dibunuh tidak bisa, dibunuh dia mati, tapi 3 hari dia bangkit kembali, persis seperti yang dinubuatkan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dia 3 hari akan bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kematian itu. Jadi yang dikalahkan bukan hanya musuh yang ingin menyalib, tapi kematian yang dikalahkan. Ya, sekarang Tuhan Yesus hidup dan tidak bisa mati lagi. Nah, lalu yang berlaku sekarang hukum kasih itu. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita, maka kita berhak untuk berhubungan, berkomunikasi, atau menghadap Tuhan dalam doa, menyatu dengan Tuhan. Ya, hubungannya dipulihkan dengan Tuhan, tepatnya seperti itu. Jadi sekarang umat beriman cukup percaya kepada Tuhan Yesus, menyebut namanya dalam doa, doa kita sudah sampai kepada Tuhan. Nah, itu eksistensi dari hukum kasih. Saya ingat perumpamaan yang saya dapatkan dari internet juga, saudara ya. Keadilan dan kasih itu bisa berjalan bersama-sama kalau ada pengorbanan. Artinya begini, Tuhan itu kasihnya tidak berubah. Tuhan itu keadilannya tidak berubah. Tapi Tuhan juga memiliki kasih. Nah, itu dua-duanya tidak bisa ketemu sebetulnya. Kalau orang yang menjalankan keadilan dengan sesungguhnya, kadang-kadang kasih harus dikesampingkan. Contohnya, seorang raja yang harus menjatuhkan hukuman kepada keluarganya. Harusnya kalau dia mengasihi keluarganya kan diampuni saja. Tapi kalau diampuni begitu saja artinya tidak adil. Orang lain dihukum, tapi keluarganya dikasih, itu namanya tidak adil. Nah, gitu. Nah, tapi kalau dia mengasihi, jadi cukup merepotkan di sini. Kalau keadilan mau ditegakkan, kasih mesti dikalahkan. Tapi kalau dia mau mengasihi, kasih itu lebih ditonjolkan, keadilannya yang dikesampingkan, jadi tidak adil dia, gitu. Tapi ada kisah yang diceritakan yang terjadi di Rusia beberapa abad yang lalu. Ada seorang jenderal di daerah Rusia, disebutkan namanya Jenderal Shamila. Jenderal Shamila ini sedang ada di medan perang dan dia selalu berpindah-pindah tempat begitu. Dia ternyata disertai dengan keluarganya. Itu berpindah-pindah tempat juga dengan seluruh pasukannya, anak buahnya, begitu kan, bergerilya. Nah, satu ketika dikisahkan persediaan makanan itu selalu hilang, dicuri orang. Nah, itu kan cukup mengganggu. Sehingga ketika dilaporkan bahwa ada pencuri yang selalu mencuri persediaan makanan, maka Jenderal Shamila memerintahkan, cari pencurinya. Kalau nanti tertangkap harus dihukum cambuk. Yang saya baca disebutkan dicambuk 50 kali. Wah, ini hukuman yang tidak ringan ini, saudara ya. Yang namanya hukuman cambuk itu orangnya harus dengan punggung telanjang dicambuk sampai 50 kali. Itu orang bisa pingsan atau bahkan bisa meninggal itu, saudara ya. 50 kali menerima hukum cambuk itu. Nah, tinggal cambuknya atau ini. Ya. Dan cambuk hukuman itu cambuk yang tidak ringan. Nah, singkat cerita maka Jenderal Shamila marah, cari pencurinya. 1 hari pencurinya tertangkap. Lalu Jenderal Shamila memerintahkan, ya sudah, kumpulkan semua prajurit di lapangan, dilakukan eksekusi. Harus dicambuk 50 kali supaya semua orang melihat, anak buahnya melihat bahwa mencuri itu tidak boleh. Dihukum sungguhan begitu. Dan ketika Jenderal Shamila tiba di lapangan, alangkah terkejutnya, ternyata
pencuri yang tertangkap itu adalah ibu kandungnya sendiri yang sudah cukup tua. Nah, sehingga terjadi dilema sekarang, kalau mau diampuni ya berarti orang itu tidak adil. Sang pemimpin ini tidak adil, ya tiba-tiba diampuni gitu saja. Tetapi kalau hukuman cambuk dilaksanakan, itu berisiko karena orang tua ini bisa meninggal, saudara ya, dicambuk 50 kali. Maka kemudian seluruh peserta upacara penghukuman itu jadi tegang. Lalu sang jenderal meneriakkan, hukuman harus tetap dijalankan. Keadilan tidak boleh ditawar, keadilan harus dijalankan. Kemudian dia membiarkan ibunya dibawa ke sebuah tempat untuk meletakkan punggungnya ditelanjangi, dan Algojo akan mencambuk dia 50 kali. Tapi kemudian Jenderal Syamila turun dari podiumnya, dari semacam inspektur upacara begitu ya. Dia turun dan mendatangi ibunya yang akan dihukum itu. Lalu dia melepas jubahnya dan dipakaikan kepada ibunya. Dan dia melepas bajunya dan menggantikan ibunya untuk menerima cambukan 50 kali. Ini kisah yang cukup dramatis. Tapi kisah ini memberikan gambaran bahwa keadilan dan kasih itu bisa berjalan kalau ada pengorbanan. Jadi dengan demikian maka kisah Jenderal Syamila ini memberikan gambaran kepada kita, keadilan tetap berjalan, hukuman dijalankan. Ya, cambuk 50 kali. Tapi kasih dari seorang anak kepada ibunya juga dijalankan. Dia menggantikan hukuman ibunya. Jadi kasih dan keadilan itu bisa berjalan bersama-sama kalau ada pengorbanan. Nah, itulah gambaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kasih dan keadilan berjalan. Keadilan Tuhan tetap berjalan. Manusia berdosa dihukum. Ya. Tapi hukuman itu yang melakukan ternyata adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan akhirnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia mengalahkan kematian itu. Jadi kasih Tuhan begitu nyata kepada manusia. Dan sekarang Tuhan Yesus mengganti hukum Taurat itu, dipersatukan melalui pengorbanannya. Di Perjanjian Baru sekarang yang berlaku hukum kasih. Makanya di Matius pasal 5 Tuhan Yesus menyatakan di ayat 43, saya baca, kata Tuhan Yesus, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini, jadi hukum kasih itu cukup luas cakupannya. Dan kita juga sekarang bahkan banyak umat beriman yang berzina saja sekarang ini tidak dirajam batu sampai mati. Seperti hukum Taurat, kalau hukum Taurat masih diberlakukan, banyak orang yang dirajam batu sampai mati. Ya. Nah, tapi sekarang kasih Tuhan, sehingga Tuhan juga tidak menampakkan tulahnya sekejam dalam tanda petik. Tidak sekejam di Perjanjian Lama, seperti itu. Sehingga kalau ada satu bangsa yang berdosa, tidak diberi hukuman seperti Sodom dan Gomora, yang ditunggang balikkan dan kota itu dimusnahkan oleh Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan bersabar dengan kasih-Nya itu. Nah, hanya yang perlu kita pahami adalah bahwa kita jangan mempermainkan kesabaran Tuhan, jangan mempermainkan kasih Tuhan itu. Tuhan memang memberikan hukum kasih. Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan,
dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan musuh saja harus dikasihi dan harus didoakan. Dan Tuhan juga menampakkan kasih-Nya, tulah-tulahnya, hukumannya tidak seperti di perjanjian lama, tidak seketat perjanjian lama. Tetapi keadilan Tuhan itu tetap, saudara. Keadilan Tuhan tidak berubah sebetulnya. Yang salah ya salah, ya dihukum. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih Tuhan yang diberikan sekarang ini. Kalau sekarang ini ya karena tidak begitu ketat hukumannya, ya sudah kita hidup seenaknya, bukan begitu. Di perjanjian baru tetap harus berpegang kepada kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Seluruh isi kitab suci isinya menggarisbawahi, menekankan kepada kita supaya kita umat beriman hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi setia dan taat kepada Tuhan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang beriman. Jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan itu. Sehingga kalau saya menyampaikan nilai yang boleh saya ketengahkan dalam perenungan singkat ini menjawab pertanyaan Pak Harjanto, nilai yang dapat saya ketengahkan adalah bunyinya demikian. Sekarang yang berlaku hukum kasih. Kita umat Tuhan jangan menyia-nyiakan kasih itu. Nah itu. Saya ulangi, sekarang yang berlaku hukum kasih. Kita umat Tuhan jangan menyia-nyiakan kasih itu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita, melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Saya berharap apa yang kita sampaikan malam hari ini cukup menjawab pertanyaan dari Bapak Pringgo Sri Harjanto, dan ditunggu pertanyaan yang lain juga dari saudara yang lain. Kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda, yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab dan waktunya lebih panjang, doanya lebih rinci. Kalau yang malam, doa malam itu menjawab pertanyaan dan disampaikan dengan lebih singkat dibanding doa pagi. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe. Berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita dalam doa malam ini. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.